Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Bapak Kepala DPMD Kabupaten Bondowoso, yang terhormat Bapak Bupati Bondowoso 98/2008, yang beliau juga Ketua Umum Yayasan Gerontologi Abioso Jawa Timur beserta pengurus YGA Jawa Timur, teman-teman dari Komda Lansia Provinsi Jawa Timur, dalam Ketua PWRI Jawa Timur, ditambah Ketua PWRI Jawa Timur, ditambah lagi Ketua Yayasan Jantung Indonesia Provinsi Jawa Timur yang belum di SK belum, sudah ya? Sudah, belum dilantik. Yang apa lagi? Ketua Pembina Yayasan Akademi Bidan Bondowoso. Ketua Pembina Yayasan Akademi Bidan Bondowoso. Kalau saya hitung-hitung satu jabatan itu kira-kira 10 juta, berarti berapa itu? Yang terhormat Bapak Ketua YGA Perwakilan Kabupaten Bondowoso, PWRI Kabupaten Bondowoso, Bapak Ibu sekalian, ada juga dari Dinas Sosial yang stafnya, Bapak Ibu sekalian dari desa, kelurahan yang membidangi menangani masalah kesejahteraan masyarakat. Saya singkat saja matur. Pada awalnya Bu Kades ini programnya program Komda Lansia Provinsi Jawa Timur. Tetapi karena YGA itu dapat tugas dari Pak Imam Utomo yang Gubernur 98/2008 bareng dengan beliau gitu. Supaya YGA itu menginisiasi pembentukan Karangwerda. Sehingga dengan demikian YGA mempunyai program kegiatan sosialisasi pembentukan Karangwerda, tetapi tahun ini nggak punya uang, nah, gitu loh. Karena nggak punya uang, maka Pak Bupati kirim surat kepada Komda Lansia, bisa nggak difasilitasi. Alhamdulillah hari ini Komda Lansia Provinsi Jawa Timur memfasilitasi YGA Provinsi Jawa Timur dalam sosialisasi pembentukan Karangwerda, sehingga dengan demikian hajat hari ini menjadi hajatnya YGA Provinsi Jawa Timur. Saya kira itu aja sebagai pengantar, saya matur kepanjenengan. Untuk itu nanti kami mohon Pak Masud untuk memimpin, juga nanti penekanan pada akhir pesan-pesannya bagaimana. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acaranya sudah, saya sudah dikasih bahan oleh beliau itu. Yang pertama, maksud dan tujuan YGA menyelenggarakan sosialisasi ini agar di desa dan kelurahan segera dibentuk Karangwerda. Ini berapa desa? 26 ya? Oh, enggak. Kalau sekabupaten ada 200. Ya 200. Kalau yang hadir di sini 11. Cuma 11 desa dan kelurahan. 11 desa termasuk kelurahan. Kelurahan 7, di sana cuma 4. Nah ini yang nantinya tanggung jawab untuk membentuk Karangwerda. Panganan apa sih Karangwerda itu? Mungkin sudah ada yang dengar kok. Di kabupaten lain sudah memasarkan. Karang itu artinya tempat, kira-kira begitu. Werda itu adalah orang tua. Jadi Karangwerda itu adalah organisasi, nama, tempat dari orang tua-tua, terutama di desa. Apa ada desa atau kelurahan yang tidak ada orang tuanya? Ada pada? Gak mungkin lah, mesti ono. Yang dinamakan tua itu gampangnya umur 60 dah. Atau
belum 60 tapi sudah ketoke nuyuk-nuyuk ya wis dilebono tuwek. Nah ini dibina, diorganisir pegawaiane kaur apa? Kaur Kesra di kecamatan namanya apa? Kasih PMD. Sudah. Embo carane sampean matur pada Pak Camat, lapor pada Pak Camat untuk membentuk itu. Dibentuk pengurusnya, ketuanya siapa, wakil ketua siapa, sekretaris siapa. Gak usah mulu-mulu lah, ono sekretaris, ono bendara sudah. Lalu dibuatkan SK, SK ini sih gawe lurah, gak usah bupati, gak usah camat. Pilihan itu juga nanti yang menunjuk, yang memimpin juga Pak Lurah, Pak Kades. Nah, kalau sudah terbentuk dilantik, sing lantik ya Pak Kades atau Pak Lurah. Nah ini dipandegani oleh oleh Abioso. Itu ya, tak terus no. Apa itu Karang Frida? Karang Frida adalah wadah kegiatan kelanjut usiaan wong tuwa di tingkat desa atau kelurahan. Dasar pembentukan Karang Frida adalah Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Karang Frida. Ini dasarnya. Saya tambahkan mungkin juga di bawah ada Pak Sigit, tapi itu bagian sampean. Kepala dinas sosial. Mestinya kabupaten itu membentuk Komda Lansia. Ketua nih wakil bupati. Di dalam Komda Lansia itu ada pengurus harian Komda Lansia Bondowoso. Betul Pak? Tergantung dibentuk atau tapi disarankan dibentuk. Misalnya bupati gawe SK, ketua Komda Lansia itu wakil bupati. Titik. Wakil bupati itu kan sering gak kober, utawa sering lali. Lalu ini membentuk pengurus harian. Ketuanya carikan orang yang aktif, jangan pejabat, yang aktif, yang sergap, yang kober, pinter tapi gak kober kayak apa? Kober ngurusi ini tanpa digaji. Iya, karena gaji ini. Ono HR aja. HR. Cuma HR saja ya. Kalau rapat dapat HR. Nah, ibu yang membidangi ini karena menyangkut kesejahteraan masyarakat, Pak Bupati dilapori untuk membuatkan SK itu. Kalau sudah SK terbentuk, pengurus harian juga pengurus harian itu terdiri dari paling ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus bagian umum, bagian apa, selesai. Nah ini harian ini yang pengurus harian ini yang kerja membentuk kecamatan-kecamatan, membentuk desa-desa, termasuk memberikan anggaran. Kalau pengurus harian Lansia itu pasti dan harus dikasih anggaran. Minta atau tidak minta, syukur ya mesti minta, itu mesti kasih. Carikan pensiunan orang Pemda, katakan meskipun bukan orang Pemda, tapi yang aktif, meninggalkan waktu, tempat yang akas. Ya Bu ya, menbutan teknik ben aku di mana loh, naik kak, gitu. Tapi kalau pengurus Abioso Bu, bisa pegawai. Katakan Pak Pri ngerangkep, lalu punya struktur organisasi di YGA,
Abioso. Itu di dalamnya diisi pegawai orang sosial atau orang kesra, monggo, atau orang lain. Tapi kalau PBRI tidak boleh diisi pengurus yang bukan pensiunan. Itu bedanya. Terus nomor 4. Untuk diketahui, organisasi Karang Mereda ini hanya ada di Jawa Timur sebagai bentuk inisiatif membuat model penanganan kelanjut usiaan. Orang tua atau lansia ini makin tahun tambah apa sudah? Tambah atau berkurang? Menurut feeling sampean tambah apa berkurang? Jumlah lansia makin tahun itu makin tambah banyak apa makin berkurang? Tambah banyak. Karena apa? Dikaitkan dengan umur harapan hidup. Dulu zaman Belanda, zaman jajah Jepang, zaman bapak kita, umur harapan hidup itu di bawah 60. Biyen niku mbahku pensiun umur 56. Iku wis dulu. Aku pensiun umur 24 ae durung duyu. Nek ana wong, nek ana wong duyu. Nek ana bojo duyu. Nek ana bojo tapi temenan. Ya, jadi tambah banyak. Karena umur harapan hidup sekarang itu 75. Saya tidak tahu Bondowoso berapa. 73, masih rendah. Masih kalah dengan yang lain. Tapi sudah cukupan. Itu umurnya tahu. Kepala Dinas Sosial ngerti umur harapan hidup. Lansia di Bondowoso berapa persen? 30%. Kakean, Bu. Kalau secara BPS cuma untuk Bondowoso ini belum tidak sampai. Kalau nasional tidak, hanya sekitar 13%. Jadi jauh, selisihnya terlalu jauh. Coba dicek lagi, mungkin salah, mungkin benar. Tapi nasional beberapa provinsi itu rata-rata 13%. Kecuali memang barangkali Pak, karena Bondowoso itu kota tenang, kota damai, sembarang murah, lalu kota pensiunan. Jadi orang kerja kemana-mana, baru pensiun mulai yang Bondowoso. Berkopo, ini adem, aman, panganan murah, pijet yang ada Surabaya, Rakato, senok kiri Teluk Bolo, umpamanya begitu ya. Lah, kalau makin banyak ini menjadi masalah tersendiri. Kalau dibiarkan, harus ditangani oleh pemerintah. Gitu loh. Jadi kita bicara lansia ini membantu Pemda, Bu, membantu pemerintah daerah untuk menyejahterakan lansia yang tidak sejahtera. Lansia, apa semua lansia itu sejahtera? Karena punya masalah, makin tua itu punya masalah, paling enggak penyakit, sakit. Masalah yang kedua paling tidak itu ekonomi. Pensiunan saja belum tentu semua sejahtera. Apalagi pensiun golongan 1, golongan 2. Apalagi pensiun janda. Itu cuma 1 juta lebih. Apalagi anaknya belum jadi, masih ikut orang tua. Apalagi belum punya rumah. Apalagi utangnya banyak. Apalagi stroke. Jadi Pak Pri itu tugasnya menyejahterakan para pensiunan. Jadi Pak Pri,
Awak dhewe ae gak sejahtera kok. Gak apa-apa. Kita tidak sejahtera gak apa-apa, tapi bisa menyejahterakan orang lain. Itu pahalanya lebih besar. Nah, maka dibentuk lembaga-lembaga seperti ini adalah untuk mengentas yang tidak atau belum sejahtera. Nomor 5. Hari ini YGA Jatim melaksanakan sosialisasi pembentukan Karang Werda karena mendapat amanah dari pembina YGA Jatim, yaitu Bapak Imam Utomo, agar YGA menginisiasi pembentukan Karang Werda. Alhamdulillah Komda Lansia Provinsi Jawa Timur dapat memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi hari ini. YGA dibentuk untuk menangani permasalahan lanjut usia menuju lansia sejahtera. Sudah. Jadi ini yang merintah itu Pak Imam Utomo selaku pembina YGA itu, mantan gubernur. 6. Gambaran lanjut usia lah ini Bu. Berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 24, usia harapan hidup 7507. Penduduk Jawa Timur berjumlah 41 juta sekian. Tidak usah saya baca buntutnya, ada yang mati, ada yang lahir. Jumlah lansia 5.547. Jumlah lansia Jawa Timur. Atau apa kalau di persentase jumlah lansia Jawa Timur 13,48. Ya, mudah-mudahan ini nggak salah. Pertambahan jumlah lansia rata-rata per tahun 0,15. Berarti lansia itu bertambah. Makin maju Indonesia, umur harapan hidup makin tinggi, lansia makin banyak, KB makin berhasil, bayi-bayi makin sedikit. Akhirnya jumlah bayi dengan lansia banyak. Lansia perlu dipikir ini, lansia diperhatikan juga. Jadi kenaikan lansia itu satu tahunnya 0,15%. Saya baru tahu ini. BPS. Ini BPS. Jadi tiap tahun jumlah lansia terus bertambah karena faktor meningkatnya usia harapan hidup yang terus meningkat. Gizi makin cukup, kesehatan masih cukup, lansia suka berolahraga, perhatian pada kesehatannya bagus, otomatis insya Allah, insya Allah umurnya makin panjang. Kayak Pak Masyudi gitu, walaupun apa tapi si ketoke. Mari kita gerujukan lah, mangan dasi wedus. 7. Oh iya, ada yang neraktir. Gandul juniornya. Ya, jumlah lansia yang terus bertambah harus diantisipasi. Jangan diikuti dengan jumlah lansia yang menjadi beban sehingga memberatkan beban pemerintah. Untuk itu maka lansia harus diberdayakan. Diberdayakan itu siapa nih Pak? Diberdayakan, berdaya. Supaya berdaya, supaya punya daya gitu ya. Digarap dari wilayah terbawah, yaitu desa dan kelurahan. Jadi menangani, memperhatikan, memberdayakan
lansia itu digarap dari paling bawah. Itu loh. Dengan demikian pada tingkat desa dan kelurahan, Karangwerda adalah penting karena menjadi ujung tombak pengentasan kemiskinan, ketidakbahagiaan para lansia. Jangan terjadi. Di beberapa negara saya baca ada undang-undang kalau anak tidak memperhatikan kesehatan orang tua, ekonomi makannya orang tua dan sebagainya, itu kena pidana. Saya lupa negara mana. Tapi di Indonesia saya prihatin, ada berita, mudah-mudahan hoax. Ada seorang ibu datang ke rumah jompo, menyerahkan ibunya 100%, tanggung jawabnya pada rumah jompo, bahkan pesan sampai andai kata meninggal pun tidak perlu menghubungi saya. Ngeri ya korek, ngerti yang ngurus ke anak-anak. Ada, tapi mudah-mudahan hoax. Oke, terakhir. Selanjutnya untuk sosialisasi pembentukan Karangwerda akan disampaikan oleh narasumber. Dr. Joni. Pak Dr. Joni. Ini orang dosen UNER. Tapi gelem jadi sekretaris Geluntur Ugi Abioso di Kabupaten Kota, Pak? Kabupaten. Bayangkan seorang dokter, dosen, kalau tidak salah dekan, Pak ya, wakil dekan, mau kerso jadi sekretaris gerontologi biasa dan kerso jadi pengurus Komda Lansia. Bagian apa, Pak? Pemberdayaan lansia. Oh, sampai nusin terang supaya berdaya itu. Selanjutnya untuk sosialisasi pembentukan Karangwerda disampaikan oleh narasumber yaitu Bapak Dr. Joni. Setelah narasumber menyampaikan, saya harapkan ada tanya jawab untuk memperjelas pemahaman pembentukan Karangwerda. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu panjang lebar. Saya serahkan waktu kepada Bapak Dr. Joni untuk melanjutkan sosialisasi pembentukan Karangwerda. Mungkin tadi saya singgung dikit-dikit, minta maaf Pak ya. Monggo.